Selamat pagi, siang, sore semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Adanadri Safi, mahasiswa dari program studi Teknik Industri Universitas Bina Nusantara. Hari ini, saya akan mempresentasikan hasil dari proyek Project Based Learning Karakter Building Agama dengan judul Mewujudkan Energi Hijau dan Tantangan dalam Penerapan Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS di Indonesia. Topik ini saya pilih karena sangat relevan dengan isu lingkungan yang sedang kita hadapi bersama, serta untuk meningkatkan kesadaran kita terhadap pentingnya transisi energi berkelanjutan. Saat ini, sebagian besar energi listrik di Indonesia masih bergantung pada batu bara sebagai sumber utamanya. Sekitar kurang lebih 65% pembangkit listrik di Indonesia masih menggunakan energi fosil, terutama pada pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Padahal cadangan batu bara kita diperkirakan hanya bertahan sekitar 65 tahun ke depan. Ini menjadi masalah serius karena konsumsi energi terus meningkat setiap tahunnya. Meskipun sudah ada inisiatif mencampurkan bahan bakar fosil dengan biomasa, seperti serbuk gergaji atau cangkang sawit, tapi itu belum cukup untuk menggantikan peran batu bara. Di sisi lain, kita masih memiliki potensi energi surya yang sangat besar, karena Indonesia ini terletak di wilayah tropis. Namun, kenyataannya, kontribusi PLTS terhadap pasokan listrik nasional masih sangat kecil, hanya sekitar 0,03%. Ini menunjukkan bahwa pemanfaatan energi hijau, khususnya PLTS, masih jauh dari optimal. Dari kondisi tersebut, saya merumuskan 3 pertanyaan utama untuk dibahas dalam proyek ini. Yang pertama, mengapa penggunaan energi hijau, khususnya PLTS, masih rendah di Indonesia? Lalu, apa saja faktor yang menghambat penyerapan PLTS? Yang terakhir, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap penggunaan PLTS? Untuk menjawab dari rumusan masalah tersebut, saya melakukan wawancara pada tanggal 4 April 2025 di rumah saya sendiri dengan narasumber bernama Muhammad Farhan. Dengan latar belakang, dulunya Muhammad Farhan ini menggunakan PLTS di rumahnya, lalu dicabut karena permasalahan regulasi. Oke, dari hasil wawancara tersebut yang saya lakukan dengan narasumber, saya menemukan beberapa hal penting. Pertama, biaya awal pemasangan PLTS masih tergolong tinggi bagi masyarakat yang merasa belum puas secara finansial untuk mengadopsi teknologi ini. Kedua, edukasi mengenai PLTS ini masih tergolong minim lah ya. Banyak orang belum memahami keuntungan jangka panjang dari energi matahari, terutama dalam hal efisiensi dan dampaknya terhadap lingkungan. Ketiga, seperti dari narasumber saya tadi, ada hambatan dari sisi regulasi. Proses perizinan atau instalasi PLTS masih dianggap rumit dan membingungkan oleh sebagian masyarakat. Dan yang terakhir, tanggapan masyarakat cukup beragam. Ada yang tertarik namun belum berani mencoba karena masalah biaya dan lain sebagainya. Dan ada juga yang masih menganggap PLTS tidak terlalu penting dalam kehidupan sehari-hari. Dari masalah yang ada ini, saya pribadi memiliki beberapa solusi yang dapat ditawarkan yang mungkin bisa digunakan. Yang pertama, pemerintah perlu memberikan insentif atau subsidi bagi masyarakat bagi masyarakat ataupun perusahaan yang ingin memasang PLTS. Hal ini akan mengurangi biaya awal mereka sehingga ada ketertarikan untuk memasang PLTS. Yang kedua, edukasi dan kampanye energi hijau harus lebih masif, bisa melalui sekolah, media sosial maupun program komunitas. Yang ketiga, penyederhanaan regulasi sangat penting agar proses pengajuan instalasi dan penggunaan PLTS menjadi lebih mudah dan menarik bagi masyarakat. Dan yang terakhir, perlu ada kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, universitas, dan pelaku industri untuk menciptakan ekosistem PLTS yang lebih inklusif dan terjangkau. Melalui proyek ini, saya mendapat banyak pelajaran, terutama dalam hal penguatan karakter. Dari sisi social awareness, saya jadi lebih sadar betapa pentingnya peran kita sebagai generasi muda dalam mendukung solusi energi yang ramah lingkungan. Isu energi bukan lagi isu negara semata, tapi juga sudah menjadi tanggung jawab bersama.
Lalu dari sisi adaptability, saya belajar untuk menyesuaikan diri dalam situasi wawancara dari menyusun pertanyaan hingga membangun komunikasi yang baik dengan narasumber agar apa yang ada di narasumber bisa saya gali, saya gali. Dan dari sisi collaboration skill, saya menyadari pentingnya kemampuan bekerja sama dengan orang lain itu meskipun dalam konteks sederhana seperti wawancara. Proyek ini membuka wawasan saya bahwa untuk menghadapi tantangan besar seperti krisis energi, kita tidak bisa bekerja sendiri. Oke, demikian presentasi dari saya. Semoga hasil proyek ini bisa menjadi pembelajaran dan inspirasi bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap penggunaan energi bersih khususnya PLTS. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan dosen. Selamat siang, sore, malam. Terima kasih.